Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asrela Kalista Putri Raharjo dari kelas Manajemen Operasional kelas A. Ini menyampaikan 5 insight terkait dengan materi supply chain management. Insight pertama, suatu perusahaan itu atau suatu bisnis ternyata memerlukan supplier atau pemasok yang mampu memenuhi ketersediaan input, di mana input tersebut itu merupakan modal untuk dilakukannya proses produksi yang kemudian akan mentransformasi input tadi menjadi produk jadi yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan yang disebut dengan supply chain. Nah, dari pernyataan tersebut ini dapat kita petik sebuah kesimpulan bahwa supply chain itu merupakan suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan perusahaan yang dimulai dari penentuan pengadaan input, melakukan proses produksi yang menghasilkan produk jadi akhir, yang kemudian produk tersebut akan disalurkan kepada pelanggan melalui sistem atau saluran distribusi yang ditentukan perusahaan tersebut, di mana pada akhirnya produk tersebut dapat sampai kepada tangan pelanggan atau konsumen akhir untuk bisa dikonsumsi atau digunakan. Insight yang kedua, yaitu perusahaan harus mampu mengkoordinir sistematika supply chain-nya dengan benar dan matang agar kegiatan produksi dan penjualan produknya itu bisa sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan perusahaannya. Oleh karena itu, muncullah istilah supply chain management. Nah, supply chain management ini merupakan kegiatan mengelola dan mengkoordinasi keseluruhan aktivitas rantai pasokan dalam perusahaan yang dimulai dari pengadaan input dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Nah, alur dari supply chain management ini meliputi pemasok atau supplier input produksi, kemudian perusahaan melepas perangkat media jasa yang menghasilkan produk setengah jadi dan kemudian akan dilakukan proses produksi lanjutan di perusahaan itu untuk menjadi produk jadi akhir. Lalu ada distributor, grosir, dan pengecer yang akan mengantarkan produk tersebut sampai kepada pelanggan akhir. Di mana tujuan dari SCM ini adalah mengkoordinasi dan kolaborasi guna memaksimalkan keunggulan kompetitif, seperti misalnya menekan biaya dan meningkatkan keuntungan, penghematan energi, dan lain-lain. Lalu insight yang ketiga yaitu dalam aktivitas pengadaan input, perusahaan itu dihadapi pada titik pilihan, yaitu apakah membuat input tersebut secara mandiri, apakah membeli input yang dijual secara bebas di pasaran, akan tetapi dengan konsekuensi bahwa mereka itu tidak bisa meminta request atas spesifikasi tertentu mengenai produk yang mengenai input yang akan dibelinya, atau apakah perusahaan itu akan melakukan pengalihdayaan pada suatu pihak yang memang berkompeten di bidangnya dalam membuat input yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dalam pengalihdayaan ini, perusahaan bisa merequest atau meminta berbagai macam spesifikasi yang mereka inginkan. Lalu insight yang keempat, apabila perusahaan itu memutuskan pada pilihan melakukan alih daya, maka perusahaan itu dapat memilih salah satu di antara 6 strategi sumber pemasok, yaitu yang pertama ada strategi banyak pemasok, strategi sedikit pemasok, strategi integrasi vertikal, strategi sentra bersama, strategi jaringan keiretsu, dan strategi perusahaan virtual. Nah, ketika perusahaan ini memilih mengalihdayakan input yang dibutuhkan menggunakan strategi banyak pemasok, maka perusahaan itu akan mendapatkan supply input lebih dari satu pemasok. Nah, pada strategi ini akan mengkondisikan satu pemasok itu bersaing dengan pemasok lainnya melalui penekanan pada pencapaian permintaan tersebut. Sehingga pemasok akan berlomba-lomba untuk mempertahankan teknologi, meningkatkan kualitas, keahlian, dan keterampilan mereka untuk bisa tetap bersaing, mendapatkan hati para perusahaan induk tersebut. Kemudian, akan tetapi strategi ini tidak berorientasi kepada hubungan jangka yang panjang, karena apabila perusahaan itu membutuhkan input dari pemasok tersebut, maka akan dibelinya. Namun jika mereka tidak butuh, maka mereka tidak akan membeli dari pemasok tersebut. Sebabnya bisa saja pemasok tersebut akan berpindah ke perusahaan lain karena hubungan jangka pendek tadi. Lalu insight yang kelima yaitu dalam strategi sentra bersama, perusahaan itu akan berkolaborasi dengan pemasok yang diyakininya memang memiliki kompetensi yang sesuai dengan dibutuhkan perusahaan untuk mampu menghasilkan pengadaan input yang diperlukan. Di mana dalam kolaborasi ini perusahaan itu boleh berinvestasi pada pemasok. Begitu pula sebaliknya, investasi perusahaan kepada pemasok ini dapat berupa penyediaan mesin-mesin canggih, serta berteknologi yang tinggi yang mampu menunjang produksi input yang lebih berkualitas. Kemudian juga dari melalui pinjaman modal, pinjaman tenaga ahli untuk transfer pengetahuan, dan lain-lain. Nah, dalam strategi ini, pemasok sudah tidak ada lagi dianggap sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan perusahaan induk
akan sebuah inputnya. Namun telah namun pemasok atau supplier ini telah dianggap sebagai partner atau mitra kerja yang yang akan diajak berkembang dan tumbuh bersama. Kiranya sekian insight mengenai materi supply chain dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.